ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، الحمد لله والشكر لله. Segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang dengan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul kembali bermajelis ilmu, di mana kita berharap dan meminta kepada Allah Tabaraka wa taala dengan bertambahnya ilmu kita, maka Allah permudah juga kita untuk beramal dengan ilmu tersebut. Bertambah kecintaan kita, rasa takut dan rasa harapan kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Ya mas sekalian dirahmati oleh Allah, di pertemuan yang lalu kita sudah masuk ke dalam pembahasan baru berkaitan dengan taubat. Dan taubat ini merupakan rutinitas aktivitas orang muslim yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa taala. Taubat itu adalah ikrar, ya, bahwasanya seorang hamba itu penuh dengan dosa. Dia berlumur kesalahan-kesalahan dan iktiraf, pengakuan bahwasanya yang dapat memaafkan dan menghapuskan kesalahan-kesalahannya itu hanyalah Allah Tabaraka wa taala. Tanpa bertaubat, maka ya keimanan seorang hamba kepada Allah itu tidak akan menjadi sempurna. Dan taubat ini adalah bentuk kesempurnaan ibadah seorang hamba, keimanan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dikatakan iman itu ada, ya, bahasanya ada dua, ada imanun billah wal kufru bit taghut, beriman kepada Allah dan kufur kepada sesembahan selain Allah. Maka ini masuk kepada pembahasan iman kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Karena banyak orang yang kemudian hanya membahas keimanan tanpa membahas kekufuran kepada taghut. Ada juga orang yang membahas kekufuran kepada taghut, tapi dia lupa tentang keimanan dia seharusnya bagaimana kepada Allah Azza wa Jalla. Maka seorang yang mempelajari ilmu tauhid, dia harus mempelajari dua hal ini secara seimbang, sehingga dia dapat mengaplikasikan tauhid sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla tuntut darinya. Dia bisa menyempurnakan keimanan dia, ibadah dia, ketakwaan dia kepada Allah Tabaraka wa taala. Dia dapat, ya, menghambakan diri dia kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh kesempurnaan. Bagaimana dia juga kufur mengingkari sesembahan selain Allah Tabaraka wa taala. Maka mempelajari tentang taubat ini merupakan hal yang harus kita lewati di dalam mengimani akan Allah Tabaraka wa taala. Dengannya kita akan, ya, memahami bahwasanya hanya Allah lah yang mengampuni segala dosa, hanya Allah lah yang menerima semua taubat. Bahkan Allah Azza wa Jalla, ya, membuka kesempatan untuk bertobat di setiap saat sampai kemudian nyawa kita itu, ya, itu sampai di tenggorokan kita. Baik, insya Allah Tabaraka wa taala di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan khususnya di bab taubat nasuha. Di bab taubat nasuha. Nah, di halaman 257. Nah, bismillah tabaraka wa ta'ala. Untuk materi kita di siang hari ini, Ibu Leli mungkin, ya. Ibu Leli, apakah berkenan untuk membacakan materi kita? Ya, insya Allah bisa, Ustaz. Baik, silakan. Bismillah. Taubat nasuha. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang-orang yang beriman,
bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rob kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. At-Tahrim ayat 8. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat dari orang yang berbuat dosa di siang hari, dan membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa pada malam hari. Hal ini berlangsung hingga matahari terbit dari barat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertaubat kepada Allah sebelum matahari terbit dari barat, niscaya Allah menerima tobatnya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat hamba selama ia belum sekarat. Al-Gorgoroh adalah saat nyawa sampai di tenggorokan. Maksud an-nashu dalam bertaubat adalah memurnikannya dari tipu daya, kekurangan dan kerusakan. Al-Hasan al-Basri menuturkan, taubat yang murni ialah seorang hamba harus menyesali perbuatan dosanya yang telah lalu sembari bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Al-Kalbi berkata, taubat yang murni ialah seorang hamba harus memohon ampun dengan lisan, menyesal dengan hati, dan menahan dengan anggota tubuhnya. Said bin Al-Musayyab mengatakan, taubat yang semurni-murninya, artinya dengan taubat itu, kalian harus menasihati diri kalian sendiri. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kemurnian dalam bertaubat meliputi 3 hal. Pertama, mencakup semua dosa yang pernah dilakukan dan tidak ada satupun dosa yang tertinggal. Kedua, menguatkan tekad dan kemantapan secara total. Dengan kata lain, tak ada lagi keraguan-raguan dan penangguhan. Bahkan, ia menyatukan kehendak dan tekadnya seketika itu juga. Ketiga, membersihkan taubat dari celah penyakit-penyakit yang menodai keikhlasan dan tujuannya yang murni karena takut kepada Allah semata, cinta kepada apa yang dia miliki dan mengharap apa yang ada di sisinya. Tidak seperti orang yang bertaubat karena ingin menjaga kebutuhan, kemuliaan, kedudukan, dan kekuasaannya, atau karena ingin melindungi kekuatan dan hartanya, menarik simpati dan pujian orang-orang agar tidak dicela mereka, ingin menguasai orang-orang, memenuhi keinginan nafsunya di dunia, kebangkrutan dan ketidakmampuannya, dan penyakit-penyakit lain yang menodai kesohihan dan kemurnian taubat karena Allah. Yang pertama berkaitan dengan segala hal yang ditaubati. Yang kedua berkaitan dengan hati orang yang bertaubat. Dan yang ketiga berkaitan dengan zat yang dimintai taubat. Dengan demikian, kemurnian taubat yang murni adalah kejujuran dalam taubat, ikhlas dan mencakup semua dosa. Tak diragukan lagi bahwa taubat seperti ini akan menjamin turunnya ampunan serta penghapusan semua dosa. Itulah taubat yang paling sempurna. Taubat seorang hamba itu membutuhkan penerimaan taubat dari Allah sebelum permohonan taubat dari hambanya. Maka taubat seorang hamba berada di antara 2 taubat dari Robnya, yaitu sebelum dan sesudahnya. Pertama-tama, Allah menerima taubat hamba dengan memberi izin taufik dan ilham yang menyebabkan hamba tersebut bertaubat. Kemudian, Allah menerima taubat dengan penerimaan dan memberi balasan. Ini semua berdasarkan firman Allah. Wa alal salasatil ladzina khulifu hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba alaihim liyatubu
Innallaha huwat tawwabur rahim. Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit pula terasa oleh mereka. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah, melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah lah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. At-Taubah 118. Allah memberitahukan bahwa penerimaannya terhadap taubat hamba mendahului taubat mereka. Itulah yang menjadikan mereka sebagai orang-orang yang bertaubat dan hal itu pula yang melahirkan taubat mereka. Ketentuan ini merupakan salah satu rahasia dari 2 namanya. Al-Awwal, Maha Awal, dan Al-Akhir, Maha Akhir. Dia adalah zat yang mempersiapkan dan maha menolong. Darinya sebab dan akibat, hamba hanya bertaubat, sedangkan Allah adalah zat yang maha menerima taubat. Taubat hamba artinya, kembalinya hamba kepada Robnya setelah melarikan diri. Sementara balasan taubat dari Allah ada 2 macam, yaitu izin dan taufik, bimbingan serta penerimaan dan balasan. Taubat memiliki start atau permulaan dan finish kesudahan. Startnya adalah kembali kepada Allah dengan menempuh jalan yang lurus yang diperintahkan untuk ditempuh dengan firman-Nya. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'ul subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah ia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Al-An'am 153. Adapun finishnya, ia kembali kepadanya pada hari kiamat dan menempuh sirotnya yang dia bentangkan menuju surganya. Oleh karena itu, barang siapa kembali kepada Allah di dunia ini dengan taubat, maka ia akan kembali kepadanya di akhirat dengan memperoleh balasan. Allah berfirman, "Wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ilallahi mataba." Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Al-Furqan 71. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Berkaitan dengan taubat nasuh. Di pembahasan yang lalu kita sudah bahas tentang apa saja syarat seseorang itu ketika ingin bertaubat secara umum dosa-dosanya. Kemudian ada juga pembahasan kalau dosa itu adalah dosa-dosa yang khusus seperti menggibah, kemudian gosok dan dosa-dosa lainnya. Bagaimana cara untuk bertaubat? Ini sudah kita bahas. Kemudian pembahasan kita kali ini dia lebih spesifik lagi, lebih mengerucut kepada suatu judul yang disebut dengan taubat nasuha. Ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8, Allah sebut taubat nasuha. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Dengan benar-benar taubat. Bukan taubat yang kemudian diulangi lagi, taubat diulangi lagi. Tapi taubat yang benar-benar ya kita kapok dari melakukan dosa. Mudah-mudahan Rabb kalian akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sini Allah mengaitkan antara taubat nasuha dengan ampunan, dengan ya balasan surga. Baik, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahari wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul laili hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha.
Sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya ya pada malam hari untuk menerima taubat dari orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Dan Allah membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang berdosa pada malam hari. Hal ini berlangsung terus hingga matahari terbit dari barat. Apa maknanya? Bahwasanya Allah Azza wa Jalla membuka pintu maafnya, membuka pintu taubatnya di setiap siang hari agar orang-orang yang bermaksiat pada malam itu bertaubat kepada Allah. Dan Allah membuka pintu taubatnya ya di siang hari agar orang-orang yang berbuat maksiat di malam hari itu bertaubat dan kembali kepada Allah. Jadi di sepanjang waktu ya, di sepanjang waktu Allah Tabaraka wa Ta'ala membuka kesempatan kita untuk kembali meminta maaf dan bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai kapan? Ya, kalau secara umum ya pintu taubat itu akan ditutup oleh Allah ketika matahari terbit dari barat. Selama matahari belum terbit dari barat, maka pintu taubat itu selalu dibuka oleh Allah. Nah, itu untuk secara umum. Secara khususnya berarti masing-masing orang ya sesuai dengan ajalnya. Ketika ajalnya menjemput, maka sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Baik, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, taballahu alaihi." Barang siapa, kata Nabi, yang bertaubat kepada Allah sebelum matahari terbit dari barat, niscaya Allah akan menerima taubat. Apa maknanya? Sama dengan hadis Abu Musa al-Asy'ari sebelumnya. Bahwasanya di setiap detik, di setiap waktu, di setiap kesempatan Allah membuka pintu maafnya untuk kita. Jadi tinggal bagaimana kita mau kembali atau tidak. Kita mau rujuk atau tidak. Kita mau bertaubat atau tidak kepada Allah Azza wa Jalla. Karena waktu itu selalu terbuka. Kesempatan itu selalu ada. Dalam hadis yang lain ini lebih spesifik kepada setiap individu. Kalau tadi secara umum ya pintu taubat itu akan ditutup kalau sudah mau kiamat, begitu ya. Kalau matahari itu terbit dari barat, itu secara umum. Secara individunya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya kata Nabi, Allah akan menerima taubat seorang hamba selama ia belum sekarat. Jadi selama dia belum sekarat, maka kesempatan itu selalu ada. Momen itu selalu ada. Pintu itu selalu terbuka. Baik. Al-ghargharah adalah saat nyawa itu sampai di tenggorokan. Ya, ketika orang itu sudah sakaratul maut, yang nyawa itu sudah sampai di tenggorokan, itu disebut dengan ghargharah. Selama kondisinya belum seperti itu, maka kesempatan untuk bertobat selalu dibuka oleh Allah Azza. Tapi kalau sudah nyawa berada di tenggorokan, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Dia mau bertobat pun tidak akan diterima tobatnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, kemudian beliau katakan, maksud dari an-nushu, ya, tobat nasuha. Apa sih maksud dari nasuha itu? Ya, beliau katakan, nushu itu adalah dalam bertobat, maknanya adalah memurnikan taubat itu dari tipu daya. Ya. Jadi dia ya tidak menipu ketika dia katakan saya ingin bertaubat, ya. Apa yang berada di dalam hatinya itu sama dengan apa yang ada di lisannya. Ketika dia katakan saya bertaubat, maka apa yang ada di dalam lisannya, ya, apa yang ada yang keluar dari lisannya itu sama dengan apa yang ada di dalam hatinya. Nah, bertaubat secara nasuha maknanya adalah memurnikan taubat dari tipu daya, memurnikan taubat dari berbagai kekurangan dan kerusakan. Ini makna dari taubat nasuha. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menuturkan, taubat yang murni ialah seorang hamba harus menyesali perbuatan dosanya yang telah lalu, sembari bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Itu sudah pernah kita bahas sebelumnya di definisi tentang taubat, ya, tentang bagaimana seorang itu harus bertaubat, apa saja harus dia lakukan, ya. Kalau dosa itu antara dia dengan Allah Azza wa Jalla, apa saja harus dilakukan. Kalau berkaitan dengan orang lain, apa saja harus dilakukan. Nah, di antara ya
yang dijadikan ya definisi dari taubat itu sendiri adalah perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Bahwasanya taubat nasuha itu harus berasal dari hati. Taubat nasuha itu tidak hanya sekedar tulisan. Taubat nasuha tidak hanya sekedar zahirnya saja. Taubat nasuha itu berasal dari amalan di dalam hati atau batin. Oke, beliau katakan taubat yang murni, taubat nasuha itu adalah ketika seorang hamba menyesali penyesalan dari perbuatan dosanya, sembari dia bertekad untuk tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan. Azam, tekad. Al-Kalbi rahimahullah berkata, taubat yang murni, taubat nasuha, ialah seorang hamba itu harus memohon ampun dengan lisannya. Ya. Jadi lisannya itu memohon ampun. Lisannya mengucapkan permintaan maaf. Penyesalan di dalam hati dan menahan dengan anggota tubuhnya. Dia tidak kembali untuk bermaksiat dengan kemaksiatan yang sama. Ini yang dimaksud dengan taubat nasuha menurut Al-Kalbi rahimahullah. Jadi taubat nasuha itu adalah orang tuh harus ngomong, dia harus berucap. Dia harus berucap, saya minta maaf ya Allah, astagfirullah, aku memohon ampunanmu ya Allah, atubu ilaik, aku bertobat kepadamu ya Allah. Nah, lisannya berucap, hatinya menyesali. Hatinya menyesali sembari dia bertekad untuk tidak kembali. Ya, dengan apa? Jadi anggota tubuhnya menahan untuk tidak melakukan kesalahan. Sa'id bin Musayyab mengatakan, taubat yang semurni-murninya, artinya dengan taubat itu kalian harus menasehati diri kalian sendiri. Ya, karena dari menasehati diri itulah muncul yang namanya apa? Penyesalan di dalam hati. Ya, ketika kita menyalahkan diri kita memojokkan diri kita kemudian menasehati diri kita, maka disitulah hati akan menyesal. Gitu ya. Ada orang yang kemudian dia acuh tak acuh dengan nasihat orang lain. Dia disampaikan apapun dia tidak bertaubat. Kenapa? Karena itu ucapan yang masuk kuping kanan keluar kuping kiri, begitu ya. Tidak dia resapi. Tapi kalau seandainya dia menasihati dirinya sendiri, gitu ya, dia berkata kepada dirinya betapa ruginya dia ketika melakukan kemaksiatan, melakukan sesuatu yang membuat Allah murka, padahal Allah sudah begitu baik kepada hidupnya. Maka ya itu adalah merupakan nasihat kepada dirinya sendiri. Inilah taubat nasuha. Ketika dia menasihati dirinya sendiri, maka dia akan menyesali perbuatannya dengan hatinya, gitu ya. Kemudian dia akan menahan anggota tubuhnya dari berbuat kemaksiatan yang sama. Menurut Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kemurnian dalam bertaubat itu meliputi 3 hal. Jadi taubat nasuha itu ada 3. Pertama, mencakup semua dosa yang pernah dilakukan dan tidak ada satupun dosa yang tertinggal. Ya, dosa semua yang pernah dilakukan, tidak ada satupun dosa yang tertinggal. Yang kedua, menguatkan tekad dan kemantapan secara total. Tadi azam tadi. Dengan kata lain, tak ada lagi keraguan-raguan dan penangguhan. Bahkan ia menyatukan kehendak dan tekadnya seketika itu juga. Jadi memang musuh dari taubat itu adalah penyakit yang dikatakan at-taswif. Taswifnya apa? Dia tunda-tunda, nanti. Ya, saufa. Saya akan taubat, tapi nanti, gitu ya. Jadi ketika seseorang itu bertobat, dia harus bersegera untuk mengaminkan taubat yang terbesit di dalam hati. Ketika itu juga dia berkehendak, ketika itu juga dia bertekad. Kemudian yang ketiga adalah membersihkan taubat dari celah, penyakit-penyakit yang menodai keikhlasan dan tujuannya yang murni karena takut kepada Allah semata. Cinta kepada apa yang Allah miliki dan mengharapkan apa yang ada di sisi. Jadi ucapan taubat, ucapan permintaan maaf itu dia ucapkan bukan untuk mendapatkan dunia, tetapi murni untuk mengharapkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga dikatakan bahwasanya tidak seperti orang yang bertaubat karena ingin menjaga kebutuhan. Ya, dia berada di lingkungan yang baik, kemudian dia melakukan kesalahan, dia minta maaf, dia tampakkan taubatnya kepada Allah, tetapi dalam hati
dia melakukan itu hanya untuk menjaga kebutuhannya saja, menjaga kepentingan duniawinya saja. Ini bukan taubat nasuha namanya. Ya, dia hanya ingin menjaga kemuliaan dirinya. Dia hanya menjaga kedudukan, ya, jabatan, kekuasaannya. Nah, ini bukan taubat nasuha. Jadi dikatakan taubat nasuha itu kalau memang taubatnya dilakukan untuk mengharapkan ridho Allah. Ya, ini antara syarat dari taubat nasuha, gitu ya. Atau karena ia ingin melindungi kekuatan dan hartanya, menarik simpati dan pujian orang-orang. Nah, ini juga tidak dikatakan taubat nasuha. Kalau alasan untuk bertobatnya adalah untuk itu, gitu ya. Dia bertobat, dia mengakui kesalahan, dia meminta maaf karena untuk melindungi kekuatan, melindungi hartanya, untuk menarik simpati orang, pujian orang, agar tidak dicela mereka, ya. Takut untuk dibully misalnya, takut untuk khawatir untuk dicela, khawatir untuk digoreng sama netizen. Akhirnya apa? Klarifikasi permintaan maaf. Ini tidak bisa disebut sebagai taubat nasuha kalau memang yang mendasari permintaan maaf itu adalah dunia. Bukan karena Allah Azza wa Jalla. Ingin menguasai orang-orang. Dia meminta maaf itu karena untuk menguasai. Pintar sekali untuk memanipulasi. Ya, akhirnya ya dia meminta maaf, bertobat, kemudian ya ada tujuan-tujuan yang ingin dia capai. Memenuhi keinginan nafsunya di dunia, kebangkrutan dan ketidakmampuan, dan penyakit-penyakit lain yang menodai kesahihan dan kemurnian taubat karena Allah. Jadi yang namanya taubat nasuha sekali lagi adalah taubat yang dilakukan hanya untuk mengharapkan ridha Allah semata. Kalau sudah tercampur urusan-urusan duniawi, maka tidaklah dapat disebut sebagai taubat nasuha. Jadi yang pertama, taubat itu harus untuk Allah. Kemudian dia bertekad, berazam untuk tidak melakukan lagi. Dan terdapat penyesalan yang mendalam di dalam hatinya. Kenapa dia melakukan perbuatan. Nah, yang pertama berkaitan dengan segala hal yang ditaubati. Yang kedua berkaitan dengan hati orang yang bertaubat. Dan yang ketiga berkaitan dengan zat yang dimintai taubat. Jadi poin yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama berkaitan dengan segala hal yang ditaubati. Kedua berkaitan dengan hati orang yang bertaubat. Yang ketiga berkaitan dengan zat yang dimintai taubat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian, kemurnian taubat yang murni, kemurnian taubat nasuha. Taubat nasuha dikatakan sebagai taubat yang murni itu ketika apa? Ketika ada kejujuran dalam bertaubat, keikhlasan dalam bertaubat, dan taubatnya itu mencakup semua dosa. Mencakup semua dosa. Jadi bukan dosa-dosa yang dia pilih saja, sedangkan yang lain masih dia lakukan, tidak. Atau dia belum menyesali sebagian, hanya menyesali sebagian saja, tidak. Tetapi dia mencakup semua dosa. Itu dikatakan dengan taubat nasuha. Ini murni sekali taubat. Tapi kalau dia masih pilih-pilih, ya, yang ini taubat, yang itu tidak mau taubat dulu, gitu ya, masih nanti. Yang ini sudah mau taubat, yang itu belum kepikiran untuk taubat, begitu ya. Ini namanya tidak dikatakan sebagai taubat nasuha. Dia harus mencakup semua dosa. Dia harus jujur dalam hatinya dalam bertaubat. Bukan ngakal-ngakali, ya, bukan memanipulasi, bukan membuat tipu daya dan makar. Murni benar-benar meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tak diragukan lagi bahwa taubat seperti inilah yang akan menjamin turunnya ampunan. Taubat yang seperti inilah yang menjamin apa? Penghapusan semua dosa. Jadi, kalau mau dosa-dosa kita dihapus semuanya, lakukanlah taubat nasuha. Itulah taubat yang paling sempurna. Nah, taubat seorang hamba itu membutuhkan penerimaan taubat dari Allah. Jadi harus ada ya zat ya yang mengampuni dosanya. Dan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum permohonan taubat dari hambanya, ya, taubat seorang hamba berada di antara dua taubat dari Rabb-nya, yaitu sebelum dan sesudah. Sebelum meminta maaf dan sesudah minta. Pertama-tama Allah menerima taubat hamba dengan memberi izin, taufik, dan ilham yang menyebabkan hamba tersebut bertaubat. Ini harus digarisbawahi di sini, ya.
bahwasanya kita bisa berbuat amalan salih itu bukan karena kehebatan kita. Kita bisa melakukan suatu amal perbuatan yang mendatangkan keridhaan Allah itu bukan karena kita yang memang orang baik, begitu ya. Sehingga kita tidak perlu untuk berbangga diri dengan amal soleh kita. Kita nggak boleh untuk sombong dengan ya amal-amal yang mungkin kita bisa lakukan dan orang lain tidak bisa lakukan. Jadi kita tidak pantas. Kenapa? Karena semua itu adalah benar-benar kemudahan, benar-benar bimbingan, benar-benar arahan Allah yang menggerakkan semua. Ya, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bisa bertaubat, maka yang memberikan taufik kepada kita agar kita mau untuk bertaubat, sadar diri untuk bertaubat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah yang menerima taubat dengan penerimaan dan memberikan balasan. Ya. Jadi kita tuh yang memelas. Kita yang mengetuk pintu dan mendatangi Allah Azza wa Jalla dengan perasaan hati ya, yang penuh dengan penyesalan akan dosa-dosa. Kita minta untuk terus dibimbing. Makanya kenapa ihdinas siratal mustaqim itu selalu diucap-ucapkan, diulang-ulang dalam sehari semalam. Walaupun orang itu sudah sholat, walaupun dia sudah saleh, walaupun dia sudah beriman, begitu ya. Karena untuk berbuat kebaikan butuh pertolongan dari Allah. Itu yang menjadikan seorang itu istiqomah. Maka ketika Syekhul Islam Taimiyah mengatakan ya tentang istiqomah itu ya sebaik-baik istiqomah ya sebaik-baik apa namanya karomah inna a'dhabal karamati luzumul istiqamah kata Ibnu Taimiyah ya sebesar atau seagung-agungnya bentuk karomah yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah ketika Allah berikan kemudahan dia untuk beristiqomah. Jadi orang bisa beristiqomah dalam kebaikan itu adalah pertolongan dari Allah. Itu pemberian dari Allah. Jadi ketika dia bisa melakukan kebaikan, syukuri, terima kasih, ucapkan pujian, sandarkan, nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, ini semua berdasarkan firman Allah taala wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 118. Ini menunjukkan tentang bagaimana Allah yang menggerakkan hati seseorang untuk bertobat dan Allah terima taubatnya sehingga Allah berikan balasan kepada hamba tersebut atas amalan. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan. 3 orang di sini ya di footnote sudah disebutkan namanya. Yang pertama Ka'ab bin Malik, kedua Hilal ibnu Umayyah, dan yang ketiga adalah Murarah ibnu Rabi'ah. Dan mereka ini disalahkan karena tidak ikut berperang. Ya, setelah berperang mereka tidak ikut berperang. Tidak ikut berperang ini bukan karena udzur, ya, tetapi karena ya terlena dengan hal-hal duniawi. Baik, 3 orang yang kemudian ditangguhkan penerimaan taubat mereka, kata Allah. Ada 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat dari mereka. Mereka sudah minta maaf, mereka sudah bertaubat, tapi belum ada jawaban dari Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Belum ada keputusan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Mereka sudah minta maaf, mereka sudah bertaubat, mereka sudah menyesali perbuatan mereka, dan mereka mengatakan siap menerima semua konsekuen ya dari apa yang telah mereka lakukan. Tetapi sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didiamkan, dicuekin, ya. Dan ini merupakan perintah dari Allah untuk menangguhkan penerimaan taubat mereka. Sehingga ketika mereka didiamkan, cuekin, ya, tidak direspon, tidak dijawab, tidak diajak ngobrol, tidak diajak bermuamalah, berinteraksi. Hingga Allah katakan, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka. Padahal bumi itu luas, kata Allah. Padahal bumi itu luas. Ya. Dan jiwa mereka pun telah sempit. Ya. Mereka rasakan itu. Dunia itu sempit sekali. Kenapa? Karena setiap orang yang mereka temui itu mendiamkan mereka. Dia temui si fulan didiamkan. Temui si fulana didiamkan.
orang yang dulu sangat dekat, sangat sayang, sangat sangat baik sekali interaksinya. Semuanya mendiamkan sampai siksaan yang paling berat itu adalah ketika didiamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang sangat mereka ya uh, puja, ya sosok manusia yang paling mereka teladani, sosok yang paling berkarisma, yang paling mereka cintai, bahkan melebihi diri mereka sendiri. Ya, mereka sudah sangat cinta sama Nabi, gitu ya. Tapi Nabinya cuek, Nabinya diami mereka. Dan ini yang kemudian membuat mereka sangat terpukul. Mereka sangat sedih. Ya kan, di dalam hadis yang panjang kisah kali ini ya, mereka sampai menangis berhari-hari menangis ya. Selama puluhan hari itu mereka menangis. Tidak ada hari yang dilewati kecuali mereka menangis menyesali perbuatan. Ya. Sehingga inilah menyebabkan ya mereka merasakan bumi yang luas ini sangat sempit. Bumi yang luas ini sangat sempit. Ya. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah melainkan kepadanya saja. Bahkan Ka'ab bin Malik kan sempat ditawarin untuk merapat ke barisan musuh. Ya, raja dari orang-orang kufar kirim utusan menyampaikan sebuah surat yang menyatakan dan mendengar bahwasanya engkau wahai Ka'ab bin Malik itu didiamin sama Muhammad dan teman-teman. Marilah ke negeri kami akan berikan fasilitas keamanan dan semuanya. Itu ditawarin, ya. Tapi ya kertas itu disobek dan tawaran itu ditolak oleh mereka. Kenapa? Karena dia tahu tidak ada tempat untuk lari dari siksa Allah. Tidak ada tempat berlindung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi percuma, gitu ya. Gak apa-apa. Dia sadar, dia tahu dia ini lagi pada kutip dimusuhin. Pada kutip sedang dikucilkan, ya. Bukan oleh manusia biasa, tapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikucilkan oleh Nabi. Ya, dia sudah minta maaf. Berkali-kali dia ucapkan minta maaf, didiamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mendapatkan tawaran untuk merapat ke barisan musuhnya Muhammad. Tetapi dia punya prinsip di situ, dia tidak lakukan. Dia sama sekali tidak tergiur dengan tawaran-tawaran. Karena kenapa? Akidahnya sudah kuat. Keyakinannya sudah kuat. Dia tahu bahwasanya ya Allah Azza wa Jalla pasti Allah Azza wa Jalla pasti akan menerima permintaan maaf. Ini semuanya butuh waktu. Semuanya butuh pembuktian. Apakah taubat yang dia lakukan itu adalah taubat yang murni atau tidak. Sehingga kemudian Allah katakan, kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubat. Ya. Bagaimana Allah Azza wa Jalla mendiamkan, tidak mengijabahi permohonan maaf mereka. Nabi juga mencuekkan mereka berhari-hari. Sedangkan mereka ucapkan permintaan maaf itu. Ya. Kita, ya, mungkin kita baca Allah Subhanahu wa Ta'ala di momen-momen tertentu. Tapi kita merasa bahwa apa yang kita ucapkan itu tidak cukup. Dan itu menjadikan kita terhenti dari bertaubat. Kita mengatakan bahwasanya apa yang saya lakukan sudah cukup. Ya, walaupun itu tidak keluar dari lisan kita, tapi berhentinya kita dari bertaubat kepada Allah itu mengisyaratkan bahwasanya kita sudah lelah dari itu. Lihat Abu Malik, lihat Murarah ibn Rabi'ah, Bilal ibn Umayyah, dalam taubat yang mereka lakukan tidak ada henti, tidak ada putus. Mereka selalu memohon, meminta maaf kepada Allah Subhanahu. Sampai kemudian pertolongan itu datang. Sampai kemudian pertaubatan itu diterima oleh Allah. Itu merupakan hari yang sangat menggembirakan. Mereka sangat bangga. Mereka sangat senang. Mereka sangat bergembira di hari itu. Ya. Bahkan Ka'ab bin Malik dari pertaubatannya dia mengikhlaskan kebunnya. Ya, dia mengikhlaskan harta yang paling dia cintai. Saking senangnya dia.
mendapat penerimaan taubat yang langsung dijawab oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan itu menjadi ayat yang turun di dalam Al-Quran dan abadi. Sampai hari ini. Dibaca. Dan setiap muslim kalau baca perkataan ini, kisah ini dalam Al-Quran, maka dia mendapatkan pahala. Sesungguhnya Allah lah yang maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Allah tabaraka wa ta'ala memberitahukan bahwa penerimaannya terhadap taubat hamba mendahului taubat mereka. Ya, Allah yang maha penerima taubat bagi hamba. Di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwasanya sebelum hamba itu bertobat kepada Allah, Allah lah yang kemudian menggerakkan hati untuk dia meminta maaf dan taubat. Ya, jadi ini mendahului taubat mereka itu sendiri. Penerimaan Allah kepada taubat seorang hamba itu sebelum mereka bertobat. Itulah menjadikan mereka sebagai orang-orang yang bertobat. Kalau Allah tidak menggerakkan hati mereka untuk bertobat, mereka tidak akan bertobat. Dan hal itu pula yang melahirkan taubat mereka. Karena Allah sudah mengizinkan, Allah sudah memberikan taufik kepada mereka untuk bertobat. Ketentuan ini merupakan salah satu rahasia dari dua namanya. Sama Allah Al-Awwal, yang maha awal, sama Al-Akhir, yang maha akhir. Ya, ini adalah ya bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala ya, dinamakan dalam Al-Quran dengan Al-Awwal, yang maha awal, Al-Akhir, yang maha akhir. Allah yang menggerakkan hati seorang taubat, ya. Kemudian ketika dia telah bertaubat, ya, Allah yang memberikan ajaran dan balasan padanya. Dialah Allah zat yang mempersiapkan dan maha menolong darinya sebab dan akibat. Sebab akibat. Allah yang menyebabkan dia bertaubat. Dan ketika dia telah bertaubat, akibatnya apa? Ganjarannya apa? Allah yang berikan, Allah yang balas. Begitu. Jadi ini ya membuka mata kita bahwasanya kita itu di dalam berbuat baik harus menyandarkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita kalau tetap ingin beristiqomah di atas kebaikan, harus mintanya kepada Allah. Mintanya, merengeknya, menangisnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita ditetapkan, diistiqomahkan, disabatkan di dalam al-haq, di atas al-haq. Kita bisa disabarkan dalam ketaatan, kita bisa disabarkan dalam menjauhi kemaksiatan, kita bisa disabarkan oleh Allah dalam menerima takdir yang Allah takdirkan kepada kita. Itu mintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi Allah setelah dia melarikan diri, rujuk. Ya. Sementara balasan taubat dari Allah itu ada dua macam. Ya. Balasan taubat dari Allah ada dua. Yaitu izin dan taufik. Izin dan taufik itu maknanya apa? Bimbingan. Allah munculkan dalam hatinya, Allah gerakkan hatinya untuk bertaubat. Kemudian yang kedua adalah penerimaan taubat tersebut dan balasan ganjaran dari taubat yang dia lakukan. Nah, ini balasan taubat dari Allah. Jadi kalau Allah menginginkan dan berkehendak seseorang itu bertaubat, Allah akan bimbing hatinya untuk bertaubat, Allah akan mudahkan dia untuk bertaubat, ya, dan Allah akan terima taubat. Allah akan berikan ganjaran atas taubat yang ia lakukan. Taubat memiliki start, permulaan, dan finish, kesudahan. Startnya taubat adalah kembali kepada Allah dengan menempuh jalan yang lurus yang diperintahkan untuk ditempuh. Kalau ya kita mau untuk bertaubat, pertama kali yang harus kita lakukan adalah menempuh jalan yang lurus sebagaimana yang telah Allah perintahkan. Kata Allah dalam surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku. Ada sirati mustaqim, jalanku yang lurus.
Ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalanku yang lurus ini. Fattabi'uh, ikutilah jalan yang lurus. Wala tattabi'us subula, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Ikuti jalanku ini yang lurus. Jangan belok, jangan ikuti jalan-jalan yang lain, jangan ikuti jalan-jalan yang menyimpang. Kalau kalian ikuti jalan-jalan yang lain selain jalanku, fatafarraqa bikum an sabilih, maka jalan-jalan yang itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Jadi seorang itu kemudian tersesat, dia tidak mengikuti jalannya Allah Azza wa Jalla. Ketika ya antara satu dengan yang lain itu saling bertengkar, saling berselisih, saling bercerai-berai, ya itu karena dari mereka ada yang tidak sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan dari jalan, ada yang menyimpang jalan, sehingga penyimpangan dari jalan Allah itu adalah sumber dari semua perpecahan dan permasalahan. Adapun finishnya, itu startnya tadi adalah menempuh jalan yang lurus. Baik. Kemudian finishnya adalah kembali kepada Allah pada hari kiamat dan menempuh siratnya yang dia bentangkan menuju surganya. Ya, oleh karena itu, barang siapa yang kembali kepada Allah di dunia ini dengan bertaubat, maka ia akan kembali kepadanya di akhirat dengan memperoleh balas. Itu tadi ya, al-awwal wal akhir. Allah adalah zat yang maha memulai dan zat yang maha akhir. Dikatakan bahwasanya orang bertobat itu ada permulaan dan ada akhir. Permulaan, ya, bagaimana Allah gerakkan hatinya, ya, Allah yang memberikan hidayah kepadanya, memberikan taufik kepadanya, kemudian orang itu tergerak untuk bertobat, tergerak untuk mengejar hidayah, ya. Kemudian yang kedua adalah Allah lah yang akan menerima taubat dan Allah akan memberi ganjaran, balasan. Sehingga dikatakan yang kedua, yaitu finishnya adalah kembali pada Allah di hari kiamat dan menempuh siratnya Allah yang dia bentangkan menuju apa? Menuju surga. Jadi balasan. Baik, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal salih, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Bahwa amin salih, jadi taubat yang sebenarnya itu adalah orang yang bertaubat dan mengerjakan amal salih. Karena dalam ayat yang lain Allah sebutkan bahwasanya amal keburukan itu akan Allah hapuskan ketika orang itu mengerjakan amal kebaikan. Ya, jadi ketika kita mengerjakan amal kebaikan, amal keburukan kita akan dihapus. Nah, itulah penting kita untuk terus berbuat kebaikan. Pentingnya kita untuk ya meluaskan jaringan kebaikan kita untuk Allah Azza wa Jalla. Karena semakin banyak amal soleh yang kita lakukan, maka akan semakin banyak amalan keburukan kita yang terhapuskan. Jadi orang yang taubatnya nasuha, amalannya hanya difokuskan untuk melakukan kebaikan. Jadi orang ya ketika dia melakukan taubat nasuha, taubatnya itu nasuha, begitu ya, bukan taubat yang tidak serius atau tidak murni, maka kita bisa menyaksikan orang itu akan disebutkan dengan amalan kebaikan. Dia akan disebutkan dengan amalan yang mendekatkan dia semakin dekat dan lebih dekat kepada Allah. Nah, itu wa man taba wa 'amila shalihan fa innahu yatubu ila Allah. Nah, berikutnya beberapa kekeliruan dalam taubat. Silakan dilanjutkan. Beberapa kekeliruan dalam taubat. Di antara kesalahan-kesalahan saat bertobat ialah 1. Lemahnya tekad, kecenderungan hati pada dosa dari waktu ke waktu, dan ingat akan manisnya terjerumus dalam lembah dosa. 2. Perasaan tenang dan percaya diri bahwa ia telah berbuat, sehingga seolah-olah taubat tersebut telah memberi jaminan keamanan kepadanya. Ini termasuk tanda-tanda kesalahan dalam bertaubat. 3.
tidak menangis, selalu lalai, dan tidak memperbaharuinya dengan amal-amal kebaikan yang belum pernah dilaksanakan sebelum berbuat salah. Tanda-tanda sahnya. Baik. Barakallahu fiik wa ahsanallahu. Beberapa kekeliruan dalam taubat. Jadi ada hal-hal yang ya banyak sekali orang lakukan dan itu kesalahan ketika dalam ya, taubat kepada Allah. Di antara kesalahan-kesalahan saat bertobat itu lemahnya tekad. Itu tadi azami nggak kuat. Ya, dia masih niatkan untuk melakukan itu. Masih ya melakukan kesalahan yang sama. Entah besok, ya seminggu lagi, atau sebulan lagi, atau tahun depan, atau kapanpun Allah atau kapanpun ya kesempatan itu datang begitu ya, dia sudah niatkan itu. Ini namanya lemah tekad. Ini keliruan dalam taubat. Kecenderungan hati pada dosa dari waktu ke waktu. Ya, mungkin ketika terbesit begitu, dia ikuti cenderung hatinya, condong hatinya kepada kemaksiatan. Dan ingat akan manisnya terjerumus dalam lembah dosa. Makanya merupakan kesalahan itu ketika seseorang yang menceritakan amal ya keburukannya kepada orang lain. Ini ya di antara dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi, kullu ummati mu'afir min. Seluruh umatku akan dimaafkan oleh Allah kecuali orang-orang yang bermujaharah. Siapa mereka yang bermujaharah adalah orang yang menceritakan ya dosa yang mereka lakukan semalam padahal paginya itu sudah ditutupi oleh Allah. Allah jaga aibnya tapi dia kemudian yang menyingkap takdir yang menutupi aibnya dia sendiri. Takdirnya Allah dia singkap. Dia bermaksiat tadi malam. Allah jaga, Allah lindungi aibnya. Nggak ada orang yang tahu. Dia sendiri yang ceritakan dengan bangganya. Bahwasanya semalam saya bermaksiat begini. Saya semalam melakukan ini dan itu. Ada orang yang bermaksiat di siang hari. Allah jaga, Allah tutupi. Di malam harinya dia bongkar kemaksiatan. Ini mujaharah. Ya, jadi dia bangga dengan manisnya dosa itu. Ya, manisnya kemaksiatan itu. Ya ingat, dia bangga, dia cerita. Ya, ini adalah kekeliruan dalam taubat. Jadi yang seperti itu. Jadi disebut taubat nasuha. Kemudian kesalahan yang kedua adalah perasaan tenang, percaya diri bahwa ia telah bertobat sehingga seolah-olah tobat tersebut telah memberikan jaminan keamanan kepada. Ya, jadi merasa aman itu, ya ini tidak boleh, ini salah. Ya, kita ya, meminta tobat dan terus meminta tobat, sampai kapan? Sampai ajal menjemput. Dan tidak ada yang bisa memberikan jaminan apakah permintaan maaf kita itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla atau tidak gitu. Sehingga jangan kemudian kita merasa aman, ya, merasa sudah terjamin. Taubat baru sehari 2 hari sudah merasa aman. Sahabat 40 hari coba bayangkan taubat. Ya, hari diterima itu sahabat. Ya, kita ini siapa? Gitu ya. Maunya cepat-cepat, maunya instan-instan. Ya. Dosa yang dilakukan oleh satu orang, ya, satu kesalahan saja itu bertahun itu sahabat itu kita bagaimana? Bukan cuma satu kesalahan, bertumpuk-tumpuk kesalahan. Kita maunya instan, ya, kita maunya cepat saja. Nah, ini termasuk tanda-tanda kesalahan dalam taubat. Kemudian yang ketiga adalah tidak menangis. Ini kesalahan dalam bertaubat itu tidak menangis. Karena itu identik dengan pengakuan salah. Kalau kita mudah menangis di hadapan manusia, kenapa kita sulit menangis di hadapan Allah? Ya, tapi kalau kita tidak menangis, gitu ya, itu sama saja berarti kita tidak menyesali perbuatan. Kita tidak melihat itu merupakan suatu kesalahan, atau kita tidak melihat itu kesalahan yang besar, sehingga kita biasa-biasa saja, kita fine-fine saja. Ya. Kemudian berikutnya kesalahannya adalah selalu lalai. Selalu lalai. Mungkin 1-2 kali lalai biasa gitu ya, manusiawi. Tapi ini selalu lalai. Selalu lalai. Lagi-lagi lalai. Lagi-lagi lalai. Ya. Tidak memperbarui tobatnya dengan amal-amal kebaikan yang belum pernah dilaksanakan sebelum berbuat.
Jadi nih, tadi ya, orang yang bertobat, tobatnya itu ya diterima oleh Allah Azza wa Jalla, tergantung dengan apa yang dia lakukan setelah dia bertobat. Jadi kata kuncinya, wa man taba wa amila shalihan fa innahu yatubu ila Allah. Nah, berikut tanda-tanda sahnya taubat. Silakan dibaca. Tanda-tanda sahnya taubat. Di antara tanda-tanda sahnya taubat seorang hamba ialah: 1. Setelah bertaubat menjadi lebih baik daripada sebelumnya. 2. Selalu digelayuti perasaan takut dan tidak merasa aman dari makar Allah walaupun sekejap. Rasa takutnya terus bergelayutan sampai ia mendengar perkataan malaikat saat mencabut nyawanya. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih. Dan bergembiralah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Fusilat 30. Saat itulah perasaan takutnya baru hilang. 3. Hati menjadi rontok dan hancur karena menyesal dan takut. Hal ini sesuai dengan tingkatan besar kecilnya perbuatan dosa. Berikut interpretasi Ibnu Uyainah tentang firman Allah, la yazalu yum bunyanuhumul ladzi banau ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum. Bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi pangkal keraguan dalam hati mereka, kecuali bila hati mereka itu telah hancur. At-Taubah 110. Ia menjelaskan, hatinya hancur yang berujung taubat. Tak diragukan lagi bahwa ketakutan yang amat sangat pada siksa yang pedih akan menyebabkan hati retak dan rontok. Inilah yang disebut hancurnya hati dan inilah hakikat taubat. Sebab hatinya hancur karena menyesal atas kelalaiannya dan takut akan akibat buruknya. Karena itu, barang siapa yang hatinya tidak hancur di dunia karena kelalaiannya, maka ia akan hancur di akhirat. Jika hakikat-hakikat ini benar adanya dan menjadi nyata balasan orang-orang yang taat dan siksa orang-orang yang durhaka, maka hati hancur untuk bertobat, baik ketika di dunia atau di akhirat. 4. Keretakan yang menimpa hati tidak bisa dianalogikan dengan apapun. Hal itu tidak akan terjadi pada orang yang tidak berbuat dosa. Hal itu tidak terjadi hanya karena lapar, olahraga, atau cinta semata. Tapi itu semua adalah buah yang ada di balik semua ini. Keretakan hati di depan Allah ialah keretakan menyeluruh yang meliputi semua sisi. Hal ini mencampakkan dirinya di hadapan Robnya sembari bersimpu, hina dan tunduk. Seperti keadaan seorang budak yang melarikan diri dari tuannya, tak lama kemudian ia tertangkap dan dihadapkan kepada tuannya. Budak tersebut tidak mendapati seorang pun yang mampu menyelamatkannya dari kekuasaan Robnya. Ia juga tidak menemukan solusi, tidak bisa lepas dan juga tidak bisa melarikan diri. Ia tahu bahwa kehidupan, kebahagiaan, keberuntungan, dan kesuksesannya adalah tergantung keridoan tuannya. Ia juga tahu bahwa semua kejahatannya telah diketahui tuannya secara detail. Hal ini disertai perasaan cinta dan kebutuhannya kepada tuannya. Demikian pula dengan pengetahuan dan kelemahan dirinya dan kekuatan tuannya, kehinaan dirinya dan kemuliaan tuannya. Semua kondisi ini menyebabkan keluluhan, kerendahan, dan ketundukan yang betapa besar manfaatnya bagi hamba tersebut dan betapa dekat ia dengan tuannya. Tidak ada sesuatu pun yang lebih dicintai tuannya daripada keluluhan, kepatuhan, dan kerendahan di sisinya dan pasrah kepadanya. Demi Allah, alangkah indah ungkapannya dalam kondisi seperti ini. Dengan kemuliaanmu dan kerendahanmu, aku hanya memohon rahmatmu kepadamu. Dengan kekuatanmu dan kelemahanku, dengan kekayaanmu dan kebutuhanku kepadamu, aku mohon kepadamu. Inilah keletihanku yang dusta dan salah di hadapanmu.
Hambamu banyak hambamu banyak dan tidak ada rob bagiku kecuali engkau. Tidak ada tempat berlindung selain kepadamu. Aku memohon kepadamu seperti permohonan orang miskin. Aku berdoa kepadamu seperti halnya doa orang yang tunduk lagi hina. Aku berdoa kepadamu seperti halnya doa orang yang takut lagi buta. Seperti permohonan orang yang menundukkan kepalanya kepadamu. Wajahnya patuh kepadamu, matanya menangis karenamu, hatinya bersimpuh kepadamu. Inilah beberapa indikasi tobat yang diterima. Barang siapa yang tidak mendapati semua itu dalam hatinya, hendaklah ia menganggap salah taubatnya dan segera meluruskannya. Alangkah sulitnya taubat yang benar secara hakikat dan alangkah mudahnya ia secara lisan dan anggapan. Nah, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Berikutnya tanda-tanda sahnya taubat. Di antara tanda-tanda sahnya taubat seorang hamba ya. Jadi ada taubat yang sah, ada taubat yang batal. Ya, ada taubat yang diterima, ada taubat yang tidak diterima dalam bahasa. Kapan seseorang itu taubatnya dikatakan sah? Yang pertama setelah bertaubat dia menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Ya. Kalau setelah bertaubat sama saja ya taubatnya tidak sah. Yang kedua, selalu digelayuti perasaan takut. Selalu digelayuti dengan perasaan takut. Perasaan tidak merasa aman dari makar Allah, walaupun sekejap. Ya. Rasa takutnya itu terus bergelayutan sampai ia mendengar perkataan malaikat saat mencabut nyawanya. Malaikat katakan, Allah takhafu wa la tahzan. Janganlah engkau takut, janganlah engkau merasa sedih. Jadi ini kan kondisi orang mukmin ketika dicabut nyawanya oleh malaikat. Ya, ya. Itu yang dia dengar dari malaikat. Malaikat akan berkata kepada, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Berarti dia kan dalam keadaan takut. Dia dalam keadaan sedih. Itu syahidnya. Ya. Seorang mukmin itu dia selalu digelayuti perasaan takut dan tidak merasa aman dari makar Allah walaupun sekejap. Sehingga ketika malaikat datang ingin mencabut nyawanya, dia berkata kepada orang itu, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Nah, ya. Janganlah kamu takut, jangan kamu sedih. Bergembiralah. Ya. Akan jannah yang telah dijanjikan Allah pada. Jadi malaikat datang menyuruh kita untuk tidak takut, menyuruh kita untuk tidak bersedih, karena Allah sudah menyiapkan bagi kita surga. Malaikat itu datang memberikan kabar gembira dan memerintahkan kita untuk menyudahi kesedihan kita. Jadi tanda orang yang taubatnya sah adalah selalu merasa takut dan selalu dikelayuti dengan kesedihan. Saat itulah perasaan takutnya barulah hilang. Jadi orang mukmin jadi dunia itu takut sekali ya, makar Allah, istidraj ya, bisa jadi ya apa namanya ada kekhawatiran tobatnya tidak diterima. Takut khawatir. Ketika malaikat telah mengatakan hal itu kepadanya baru hilang. Kemudian yang ketiga adalah hati menjadi rontok dan hancur karena menyesal dan takut. Jadi hatinya nggak santai-santai saja, hatinya tidak aman-aman saja. Hal ini sesuai dengan tingkatan besar kecilnya perbuatan dosa yang ia lakukan. Berikut interpretasi Ibnu Uyainah tentang firman Allah, la yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum. Bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi pangkal keraguan dalam hati mereka kecuali bila hati mereka itu telah hancur. Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah berkata, menjelaskan. Hatinya hancur yang berujung taubat. Ya bukan hancur depresi, tidak. Ya, bukan hancur kemudian bunuh diri, tidak. Ya. Hatinya hancur, tapi kehancuran hatinya itu berujung kepada taubat. Tak diragukan lagi bahwa ketakutan yang amat sangat pada siksa yang pedih akan menyebabkan hati itu retak dan rontok. Karena dia takut sekali dengan adab. Inilah yang disebut hancurnya hati dan inilah hakikat dari taubat. Jika taubat adalah ketika kita merasa hati kita itu hancur, hati kita itu rontok.
Karena itu penyesalan, besarnya penyesalan dan besarnya rasa takut. Itu. La takhaf wa la tahzan. Ingat ya, malaikat akan mengatakan kepada orang beriman ketika ya cabut nyawanya, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Bergembiralah kamu. Nah, sama seperti kisahnya Ka'ab bin Malik tadi ya. Ya, berhari-hari, berminggu-minggu dia merasa hancur hatinya, sedih hatinya ya. Kemudian ketika dia sudah sampai di puncaknya baru kemudian ya kabar gembira itu datang, penerimaan taubat itu datang. Begitu. Jadi bukan ya kita bermaksiat santai-santai saja, ya istighfar sekali dua kali merasa aman sudah, ya bertobat sekali dua kali sudah merasa terjamin diampuni. Bukan seperti itu. Tapi benar-benar hati kita itu hancur, hati kita itu sedih, di puncak kesedihan, menyesal di puncak penyesalan, barulah di situ ada penerimaan taubat. Nah, tak diragukan lagi bahwa ketakutan yang amat sangat pada siksa yang pedih akan menyebabkan hati itu retak dan rontok. Inilah yang disebut hancurnya hati dan inilah hakikat taubat. Sebab hatinya hancur karena menyesal atas kelalaiannya. Kenapa saya lalai? Kenapa saya dulu melakukan perbuatan? Dan takut akan akibat buruk. Dia masih takut. Dia menyesal. Penyesalan itu kan terhadap yang telah lalu. Dan ketakutan itu atas apa yang akan datang. Gitu ya. Jadi ini berkumpul. Maka dikatakan, la takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Gitu ya. Kenapa? Karena Allah sudah menyiapkan bagi kamu surga. Gitu ya. Allah sudah janjikan apa yang Allah janjikan ketika kamu di dunia. Berarti takut itu kepada sesuatu yang masa depan, ya. Penyesalan itu dari sesuatu yang masa lampau. Baik. Karena itu barang siapa yang hatinya tidak hancur di dunia karena kelalaiannya, maka ia akan hancur di akhirat. Jadi siapa yang tidak sedih di dunia, maka dia akan sedihnya di akhirat. Siapa yang tidak menyesal di dunia, maka dia akan menyesal di akhirat. Siapa yang tidak hancur di dunia, dia akan hancur di akhirat. Dan hancurnya di situ, maknanya apa? Dia benar-benar hatinya berkeping-keping, menyesal, dia bersedih, dia menangis, dia mengakui kesalahannya, dia ya semua itu berujung kepada taubat kepada Allah. Dan siapa yang tidak melakukan ini, maka dia akan lakukan itu di akhirat. Dan ketika dia lakukan di akhirat, apa yang dia lakukan tidak sama sekali bermanfaat. Mau dia menangis seperti apapun, kalau sudah di akhirat, tidak berguna tangisnya. Mau dia meminta maaf sebanyak apapun, kalau sudah di akhirat, tidak berguna lagi permintaan maaf. Kalau mau minta maaf sekarang, kalau mau bertaubat sekarang, kalau mau minta ampun sekarang kepada Allah. Karena nanti kalau sudah di akhirat, tidak akan lagi diterima semua permintaan maaf dan tidak akan diberikan ampunan sedikit pun oleh Allah Azza wa Jalla. Jika hakikat-hakikat ini benar adanya dan menjadi nyata balasan orang-orang yang taat dan siksa orang-orang yang durhaka, maka hati harus hancur untuk bertaubat baik ketika di dunia ataupun di akhirat. Ya. Kemudian berikutnya yang ketiga, ya, tanda sahnya taubat. Yang keempat, keretakan yang menimpa hati tidak bisa dianalogikan dengan apapun. Hal itu tidak akan terjadi pada orang yang tidak berbuat dosa. Jadi ketika hatinya itu retak, menyesal, takut, itu tidak bisa dianalogikan dengan apapun. Ya. Hal itu tidak terjadi hanya karena lapar, olahraga, atau cinta semata. Tapi semua adalah buah yang ada di balik semua. Jadi penyesalan itu benar-benar dalam. Gitu ya. Kesedihannya itu benar-benar dalam. Keretakan hati di depan Allah ialah keretakan menyeluruh yang menyeliputi semua sisi. Hal itu mencampakkan dirinya di hadapan Rabb-nya sembari bersimpuh hina dan tunduk. Seperti keadaan seorang budak yang melarikan diri dari Tuhan. Lama kemudian ia tertangkap dan dihadapkan kepada tuannya. Budak tersebut tidak mendapati seorang pun yang mampu menyelamatkannya dari kekuasaan Rabb-nya. Ia juga tidak menemukan solusi, tidak bisa lepas, dan juga tidak bisa melarikan diri. Ia tahu bahwa kehidupan, kebahagiaan, keberuntungan, dan kesuksesannya adalah tergantung keridhaan Tuhan. Ia juga tahu bahwa semua kejahatannya telah diketahui Tuannya secara detail. Hal ini disertai perasaan cinta dan kebutuhannya kepada Tuhan. Demikian pula dengan pengetahuan
akan kelemahan dirinya dan kekuatan tuannya, kehinaan dirinya dan kemuliaan tuan. Semakin hancur. Ya, dia menyadari bahwasanya Allah itu sangat mulia, dirinya lah yang hina. Semakin menyesal, semakin bersedih. Dia menyadari bahwasanya dirinya lemah, sedangkan Rabb-nya adalah yang maha kuat. Semakin lemah, semakin sedih, semakin menyesal. Jadi sangat dalam sekali ya. Semua kondisi ini menyebabkan keluluhan, kerendahan dan ketundukan yang betapa besar manfaatnya bagi hamba tersebut dan betapa dekat dia dengan Tuhan. Tak ada sesuatu pun yang lebih dicintai tuannya daripada keluluhan, kepatuhan, dan kerendahan di sisinya dan pasrah kepadanya. Demi Allah, alangkah indah ungkapannya dalam kondisi seperti ini. Dengan kemuliaan-Mu, ya Allah, dan kerendahanku, aku hanya memohon rahmat-Mu kepadaku. Dengan kekuatan-Mu, ya Allah, dan kelemahanku, dan dengan kekayaan-Mu dan kebutuhanku kepadamu, aku memohon kepadamu. Inilah keletihanku yang dusta dan salah di hadapan hamba-Mu banyak, dan tidak ada Rabb bagiku kecuali Engkau. Tidak ada tempat berlindung selain kepadamu. Aku memohon kepadamu seperti permohonan orang yang miskin. Aku berdoa kepadamu seperti halnya doa orang yang tunduk lagi hina. Aku berdoa kepadamu seperti halnya doa orang yang takut lagi buta. Seperti permohonan orang yang menundukkan kepalanya kepadamu. Wajahnya patuh kepadamu. Matanya menangis karenamu. Hatinya bersimpuh kepadamu. Inilah beberapa indikasi taubat yang diterima. Taubatnya sah. Taubat sah itu taubat diterima. Kapan? Indikasi-indikasinya itu. Ya. Pertama tadi apa? Ya, dia menjadi lebih baik daripada sebelum bertobat. Selalu digelayuti perasaan takut, sedih, menyesal. Ya, hatinya rontok, hatinya hancur karena menyesali. Ya, kemudian keretakan yang menimpa hati itu, ya, tidak bisa dianalogikan dengan apapun. Ya, ini puncak keretakan hatinya benar-benar, ya, hatinya itu hancur sekali ketika mengingat dosa-dosa. Jadi tidak bisa dia menceritakan dosa-dosa sambil dia tertawa. Dibagi orang lain pengalaman dosanya sambil tertawa terbahak-bahak dengan bangganya. Ini nggak masuk situ. Ya. Nah, barang siapa yang tidak mendapati semua itu dalam hatinya, hendaklah ia menganggap salah taubat. Diulangi lagi dan segera meluruskan. Diulangi taubat. Alangkah sulitnya tobat yang benar secara hakikat dan alangkah mudahnya ia secara lisan dan anggapan. Kita menganggap kita sudah bertobat dan sudah selesai. Ya, itu betapa mudah. Nah, insyaallah tabaraka wa taala kita membahas kita dalam tobat ini di pertemuan yang akan datang bismillah pada halaman 263 dengan pembahasan rahasia taubat. Bismillah tabaraka wa taala. Jazakillahu khairan barakallahu fiki. Pada Ibu Leli yang telah membacakan materi kita di siang hari ini. Nah, silahkan kalau ada yang ingin menambahkan, yang ingin berbagi atau ingin bertanya, tafadhali barakallahu fikum jazakumullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Assalamualaikum. Alhamdulillah Ustadz. Setelah baca tadi ini yang Asmaul Husna, Al-Awwal, Al-Akhir, sekedar ini aja. Alhamdulillah saya dapat di sini di Fikih Asmaul Husna rupanya baru tahu saya kalau Al-Awwal dan Al-Akhir itu disandingkan dengan Al-Zahir wal Batin. Nah, Karena rupanya memang untuk mengetahui Allah mengetahui hambanya sebelum Allah mengetahui mendahului hambanya atas taubat mereka ya Ustadz dengan al-awwal wal akhir itu ya. Iya. Ya Masya Allah baru tahu Ustadz kalau itu Nyambung saya ya, jadi ya. iya Masya Allah. saya kira al-awwal itu karena
Allah maha yang awal dan Allah yang akhir gitu. Rupanya disandingkan rupanya dengan al-zohir dengan Nah, al-batin. Nah, itu nah, aja Ustadz. Masya Allah. Jazakallah khair. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini kan tandanya kita taubat tadi itu disebut tidak merasa aman ya Ustadz. Bagaimana merasa, maksudnya gini lah, merasa bahwa taubat kita diterima gitu kan Ustadz. Bagaimana untuk menyelaraskan dengan asmanya Allah Ta'ala. Allah itu adalah Afu, Ghafar, dan Tawwab, penerima taubat. Barang siapa yang bertobat, Allah terima. Tadi kebilang kita nggak boleh pede gitu Ustadz. Antara kita yakin, karena bahasanya yang kalau kita belajar asma wa sifat itu, ini sesuatu sifat Allah yang Allah sandingkan itu bersifatnya itu melekat gitu ya. Artinya dia walaupun di sini melekat itu punya persyaratan. Tadi kita tahu kan syaratnya tobat ya Ustadz. Nah, untuk menyatakan bahwa Allah penerima tobat dengan kita berharap tadi dibilang memang kita nggak boleh merasa aman. Tapi kan Allah memberikan bahwa tanda-tanda gitu. Untuk menyelaraskan ini bagaimana ya Ustadz? Antara janji Allah yang bahwa barang siapa bertobat Allah terima. Karena tadi dibilang kan bahwa yang seperti Bu Leli bilang itu awal dan akhir. Allah lah yang memberikan kepada hambanya itu rasa untuk kembali kepadanya. Artinya memasukkan niat untuk bertobat itu kan Allah. Dengan ini Allah yang akan memberi tobat. Nah, menyelaraskan dengan bahwa tidak harus ini nih bagaimana Ustadz? Saya masih belum paham nih. Bisa dijelaskan nggak Ustadz? nah, barakallahu fiik, assalamualaikum. Jadi nama Allah Azza wa Jalla Al-Afu, Maha memaafkan, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Ar-Rahim, Al-Wadud. Itu semua adalah makna-makna yang dengannya kita tahu kemana kita harus kembali ketika kita berbuat salah. Gitu ya. Itu kata kuncinya. Dengan nama-nama itu kita tahu nih, kita ketika berbuat salah harus kembali kemana. Kita harus minta maaf ke siapa. Kita harus taubatnya ke siapa. Dengan nama-nama itu. Nah, ketika kita sudah mengajukan permintaan maaf, ya, jangan mengklaim bahwasanya permintaan maaf kita sudah diterima. Jangan merasa terjamin bahwasanya kita sudah terima itu apa namanya permintaan-permintaan maaf itu gitu. Nah, karena tidak ada yang mengetahui karena itu semua adalah ya hak mutlak milik Allah Azza wa Jalla. Hak mutlak milik Allah. Jadi merasa aman dari ya tadi disebutkan ya hukuman Allah, makar Allah itu bukan ya sifat orang-orang yang saleh. Karena orang-orang saleh yang kata dalam Quran yang beriman itu malaikat mendatangi mereka dalam keadaan mereka takut, dalam keadaan mereka bersedih, dalam keadaan mereka menyesali perbuatan dosa mereka. Mereka ya ketakutan dengan ancaman, ketakutan dengan hukuman yang Allah Taala sudah sampaikan di dalam Al-Quran. Ya, mereka tahu itu. Mereka tahu bahwasanya ada ancaman besar, ya. Nah, bagaimana dengan Al-Afu, Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Ar-Rahim, Al-Wadud, Ar-Rahman, ya, itu kita tahu. Ketika kita berbuat salah, harus kembali kemana? Karena banyak orang yang ketika mereka berbuat salah, mereka berputus asa dari rahmat Allah. Ya, mereka tidak tahu. Ya, atau itu gelap bagi mereka. Ya, mereka tahu. Sehingga mereka berbuat salah, mereka tidak ada tempat untuk menaruh harapan, akhirnya mereka bunuh diri. Atau akhirnya mereka ya menganggap tidak ada ilah, ya, tidak ada yang bisa mengampuni dosanya, tidak ada yang bisa yang memaafkan dosanya, sehingga semakin lebih dan semakin lebih tersesat bagi jalan. Wallahu taala. Barakallahu fiik. Artinya di sini Ustadz harus berimbang ya antara kembali lagi pada yang kita di rukunnya ibadah itu antara takut dan harap itu berimbang ya Ustadz ya. Karena
tidak ada orang yang putus dari rahmatnya Allah Ta'ala. Kan kalau di suratnya Az-Zumar itu kan, janganlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Begitu kan Ustadz, Nah, panggilannya gitu lah. ya, Itu yang saya membahasakan ini kan harus menyeimbangkan ya antara harapan dengan takut. Artinya nggak boleh pede gitu kan Ustadz, artinya bahwa ini, tapi kita harus punya harapan karena Allah menjanjikan demikian dengan menjaga apa-apa menjadi ketentuan Allah, demikian Kak Ustadz menginikan. Artinya kalau diikutin dengan tadi itu Ustadz, tobatan nasuha, itu berarti seluruhnya. Kalau kita breakdown, bahasa saya kembali kepada diri, tidak ada satupun diri ini kecuali seluruh dosa sudah pernah dilakukan. Artinya apa? Belum belajar tauhid kan berarti kesirikan itu kan luar biasa tuh Ustadz. Oke? Kekufuran, kefasikan, semua rasanya itu. Itu kan kalau tidak ingat surat Az-Zumar itu betul-betul merasa Allah lah yang tahu. Putus asa dari rahmat Allah itu akhirnya kita ingat lagi gitu, ya Allah ampunin nggak ya dosa ini, luar biasa pekatnya gitulah, kelamnya mengetahui kebenaran itu sudah di akhir-akhir usia gitulah, menunjukkan bahwa satu hal yang paling besar, tidak mengenal Allah itu kan suatu perkara yang luar biasa itu kan Ustaz. Kenapa berbuat dosa? Karena nggak kenal Allah gitu kan Ustaz. Orang yang mengenal Allah tentu dia akan menjaga gitulah, artinya berusaha demikian. Nah itu aja kan rasanya. Kalau nggak ingat surat Az-Zumar itu, kembali ke surat Al-Kahf. Pastilah putus asa dari rahmatnya Allah Ta'ala. Menyeimbangkan ini. Terus satu lagi Ustadz, itu menjadi satu ciri kah air mata, bahasanya gitu kan Ustadz. Kalau tidak diserta dengan air mata, itu menunjukkan tobatnya nggak diterima ya Ustadz. Begitu Kak? Kalau ya, tadi salah baca kan satu begitu. indikasi. Indikasi ya, makanya ada bentuk indikasi ya. Artinya tidak mesti. Artinya bahasanya begini Ustadz, kalau hatinya, karena bahasa saya air mata ini kan kita bukan, maaf saya agak rada ini, kita bukan artis, bukan aktor yang tangis itu dibuat. Air mata itu kan memang keluar dari hati ya Ustadz, artinya memang dia menetes, memang betul-betul Allah gitulah, biiznillah. Kalau masih pada saat menetes kita minta inilah air mata yang dapat memadamkan murka dan azab Allah Ta'ala. Itu yang kita harapkan kan Ustaz, air mata yang dapat memadamkan murka Allah dan azab Allah. Artinya itulah bentuk penyesalan. Ini antara masalah taubat ini, karena kembali ke Allah ini kan luar biasa ya Ustaz. Takut dan harap itu memang kalau lagi rasanya Masya Allah, begitu belajar ya ternyata ini belum tahu juga gitu loh, mulai takut lagi gitu loh. Malah ini karena bahasa saya itu memang pekat banget gitu loh, artinya sesuatu yang berjalan jauh gitu loh untuk kembali gitu. Nah itu kan ini ditobatin baru selesai ini, ternyata ini juga salah gitu loh, terus aja. Saya yang menjadi harapan besar itu ya surat Az-Zumar 53 itu gitu loh. Jangan putus asa dari rahmat Allah dengan afu, ghafar, dan tawabnya Allah Ta'ala. Berharap betul kepada Allah dengan nama dan sifatnya yang membesarkan hati itu, karena berbaik sangka kepada Allah, karena yang memberikan rasa untuk bertobat itu Allah sendiri. Karena Allah ingin memberikan taubatnya. Begitu ya Ustaz. Walaupun nggak boleh pede gitu barangkali ya Ustaznya. Ini untuk mengukuhkan hati yang kalau tadi dibilang tercabik itu memang luar biasa kan Ustaz. Dengan pekatnya hati ini, kelamnya, kata bahasa saya itu, ya memang dosa itu luar biasa. Dosa kekufuran, kesirikan itu kan menjadikan ilah-ilah selain Allah, menjadikan tandingannya Allah. Artinya itu kan Allah mengatakan manusia itu melampaui batas, towo, diawalin towo itu kan. Manusia bisa dapat sesuatu, dia melampaui batas. Dan saya merasakan bahwa iya ya, betapa banyak. Ini kan kalau ditobatin Ustadz, baru belajar tuh beberapa tahun. Umur ini kan udah 60. Kan pekatnya luar biasa nih Ustadz. Bisakah saya yang Ustadz senantiasa menerangkan kepada kami,
seperti burung, dua kepak dengan kepala. Kita kan Ustaz, takut, harap, dan cinta ya Ustaz, mahabbah ya. Itu Nah, sahih. itu memang kalau nggak dengan ilmu luar biasa ya Ustaz. Ini bagaimana nih Ustaz menyeimbangkannya Ya, tuh? makanya jangan sampai kesedihan itu berujung kepada keputusasaan. Itu yang mazmum, yang tercela. Bagaimana kita menghadirkan penyesalan, kesedihan, tapi berujung kepada taubat. Sebenarnya itu saja, Bu Met. Jadi jangan sampai kita ya bersedih hati, menyesali perbuatan kita, tapi ujung-ujungnya kepada putus asa dari rahmat Allah. Nah, itulah pentingnya kita untuk selalu roja, berharap. Pentingnya kita untuk cinta kepada Allah. Karena ketika tiga hal ini, antara cinta, takut, dan harapan itu seimbang, maka semua akan baik-baik saja. Tapi kalau seandainya kita hanya takut saja, hanya cinta saja, hanya berharap saja, maka ada ketidakseimbangan di situ. Jadi tadi ya, bagaimana agar kita itu bisa seimbang? Ya, kita harus pelajari agama itu secara komplit, secara sempurna dari berbagai sisinya. Ayat-ayat yang membesarkan harapan kita kepada Allah, kita pelajari. Ayat-ayat yang menjadikan kita tambah takut kepada Allah, kita baca. Ayat-ayat yang menjadikan kita lebih cinta kepada Allah, itu pun kita pelajari. Darinya lah kita bisa seimbang dalam ya menghadirkan tiga perasaan itu sekaligus. Baik, itu mungkin Bu Meti, barakallahu fiik. Ya Ustaz, jazakallah khair, barakallahu fiik. Amin. Baik, mungkin itu ya yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Mohon maaf, saya kalau ada yang benar itu datang dari Allah, salah itu datang dari anak pribadi. Allah Ta'ala, sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Amin wa iyyakum.